Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Ajeng Tiara akan menemani Anda, berikut berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Warga Arab sudah bermigrasi ke Amerika Serikat sejak puluhan tahun, bahkan ratusan tahun yang lalu. Namun mereka masih menghadapi prasangka di negeri Paman Sam. Museum Nasional Arab Amerika di Dearborn, Michigan berupaya menghapus persepsi negatif tersebut. Simak laporannya. Imigran Arab telah datang ke Amerika setidaknya sejak tahun 1890-an. Awalnya banyak yang datang untuk mencari peluang ekonomi, dan kemudian banyak yang datang karena gejolak politik di negara asal mereka. Di Museum Nasional Arab Amerika di Dearborn, Michigan, kita diajak menyelami bagaimana imigran ini jadi bagian dari masyarakat Amerika. We communicate the Arab American narrative in the voices of Arab Americans. They express their experiences in their own words. This provides people with a more authentic and real representation of what it means to be Arab American. Kisah imigrasi warga Arab tidak banyak dikenal di kalangan masyarakat umum Amerika. Yang diketahui orang Amerika tentang orang Arab seringkali hanya berdasarkan stereotip negatif. The obvious one would be the angry Arab, the terrorist Arab, the being afraid of the Arab that comes from abroad. I think that's the very obvious one, but it's a bit overplayed. And I think one of the more harmful stereotypes that currently exists in American media is the oppressed Arab woman. Museum ini menceritakan berbagai pengalaman orang Arab Amerika, termasuk kehidupan kerja, mereka yang mengabdi pada negara mereka, seniman dan karya mereka, Of course, olives. Of course, we have hummus. dan kehidupan sehari-hari, lengkap dengan benda-benda yang biasa ditemukan di dapur Arab. We're not always responding to misconceptions and narrative, although that's a major part of our work and a major sort of impetus for creating a museum like this, but also we're sort of presenting ourselves as we are unapologetically. Museum juga menampilkan tokoh-tokoh terkemuka Amerika keturunan Arab. Inilah meja kerja Joseph Hager, seorang imigran Lebanon yang menciptakan merek celana pria Hager yang ikonik pada tahun 1926. You know, the Arab Americans were very entrepreneurial. Museum ini memiliki beragam koleksi, termasuk daftar penumpang Arab Amerika di kapal Titanic yang tenggelam pada tahun 1912, serta menjelaskan keragaman di dalam komunitas Arab. Half of the Arab American community is Christian. And in fact, the earlier immigrants who came in the late 19th century, early 20th century were predominantly Christian. Orang Arab Amerika adalah komunitas yang beragam dari Afrika Utara hingga Asia Barat. Namun begitu mereka menetap di AS, kata Direktur Museum, mereka menjadi orang Amerika sekaligus orang Arab. Arab American Institute mencatat warga Amerika keturunan Arab memiliki garis keturunan dari 22 negara, termasuk Maroko, Sudan, Yaman, dan Palestina. Mereka tinggal di seluruh wilayah Amerika, namun memang terkonsentrasi di beberapa kawasan metropolitan seperti New York, Chicago, dan juga Washington DC. Dari Washington DC, saya Rio Twasikal dan tim VOA. Berikutnya pemirsa, sejumlah pengungsi yang melarikan diri dari konflik di Somalia tumbuh besar di kamp pengungsi di Kenya dan mendapatkan pelatihan keterampilan digital dengan dukungan PBB. Bekal keterampilan digital yang diberikan ini bisa membantu para pengungsi muda mendapatkan masa depan yang lebih cerah. Di kamp pengungsian di Dahahali di Timur Laut Kenya, Muhammad Matan yang berusia 30 tahun mengajar keterampilan digital kepada para pengungsi muda dan berharap keterampilan ini dapat memberikan kesempatan lebih baik bagi mereka. Nin computer garni ni zero basic ayaan u bilownaa kuwa zero markaa u bilownay ee bartaan waxaan sii barnaa skill ay ku shaqaystaan oo sidii freelancing-ka sidii oo kale transcription iyo translation iyo data entering iyo web development, web design, waxyaalahaas programmahaas ma barnaa si u tagaan shaqooyin u sameeyaan xagga online-ka. Orang tua Matan mengungsi dari Somalia tahun 2001 saat ia masih berusia 7 tahun. Matan awalnya melakukan pekerjaan fisik, tapi ia kemudian mendaftar di program pelatihan keterampilan digital yang didukung PBB di kamp-kamp pengungsi. Matan kini berharap keterampilan yang ia ajarkan akan membantu para pengungsi muda agar terhindar dari masalah.
Saat daraaddeed ayaa programkan ayaan u furnay inay ku caawino dhalinyarada drugska iyo dhibaatooyinka harooyinka ka jiro si oo tuugnimada bilaabatay ninka dhalinyarada waxba u hanin wax u bartay waxyaalo kale ayuu ku kacayaan marka waxaan go'aansanay in dhalinyarada xaafadaha joogan inay xirfadda kombiyuutarka ay bartaan skillkan si ay ku helaan ay loo hortago waxyaalaha dhacaya harooyinka ka dhacayo nabadgelyada iyo drugska iyo dhalinyarada dhibaatada ay ku dhex jiraan mar walba. Para siswa bisa mengikuti kelas yang berbeda selama seminggu. Beberapa di antaranya memilih sesi akhir pekan. Abdi Rahman Hasan adalah salah satu peserta pelatihan yang mengatakan program ini telah memberinya manfaat. Waxyaalo fara badan ayaan baranay haddaan iska hadla hadda anigu basic waan bartay waxyaalo kale oo xirfado badan oo aan ku shaqaystaan bartay sida freelancing oo kale software waxyaalo badan accounting waxyaalo badan ayaan meeshan ka bartay marka aad iyo aad ayaan faa'iido uga gaarnay. Matan saat ini memberikan kelas gratis kepada lebih dari 70 siswa di kamp pengungsian dan bertujuan memperluas program tersebut. Tapi menurutnya ada beberapa kesulitan dan ia perlu bantuan. Caqabadaha na haysto waxaa waaye kombiyuutarihii oo old naga oo aad noogu shaqaynaynin meesha internetkada aad iska xun oo waxaan iska isticmaalnaa wax data panel lahay aan isticmaalnaa waxaan rajaynaynaa inay meel ka weyn ay noqoto oo aan kasii beedno iyo kombiyuutarahan inaan kasii bedelno adduun mar walba digital ayuu maraya casriga hor leh shay walba waa la sii bedelaa haddaan helno wax dhaqaale iyo caawitaan aan helno inaan kasii weynayn ayaan jecelnahay. Kenya menampung hampir 800.000 pengungsi dan pencari suaka, terutama dari Somalia dan Sudan Selatan menurut PBB. Para pengungsi terlatih seperti Muhammad Matan optimistis, keterampilan yang mereka peroleh di tempat pengungsian akan membuka jalan bagi peluang yang lebih besar di masa depan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda. Berikut ini tetap saksikan Mata Dunia. Ya pemirsa, salah satu tantangan utama pemakaian kendaraan listrik adalah infrastruktur pengisi daya yang masih kurang dan belum merata. Di Ghana ada solusi bagi pengendara motor listrik, yakni tersedianya fasilitas untuk menukarkan baterai motor listrik yang sudah lemah dan perlu diisi kembali. Linda Martey menyukai sepeda motor sejak kecil dan mengatakan ia ingin menentang stereotip bahwa sepeda motor adalah untuk kaum pria. Tapi saat pertama mencoba mengendarai sepeda motor, ia hampir terluka, jadi ia berhenti. Like you can easily get your leg somewhere bent because of the exhaust pipe. When you're getting down and you get off from at that side of the exhaust pipe, yeah, you get yourself bent. Tahun 2019, Linda diperkenalkan dengan sepeda motor listrik dan ini menghidupkan kembali minat masa kecilnya. Sejak itu ia bekerja sebagai kurir yang memakai sepeda motor listrik di ibu kota Ghana, Accra. Menurut Linda, sepeda motor listrik lebih mudah dioperasikan dibanding sepeda motor bensin. Tapi tantangannya adalah memastikan motor tetap terisi daya. But with the kind of work we do, the deliveries and stuff, if you charge at home and you're out in town and you run out of battery, then you have to go back home and charge. No. Karena itu, Linda menukar baterai yang sudah lemah dengan baterai baru di stasiun-stasiun yang dikelola perusahaan baterai Ghana, Kova. Sepeda motor memainkan peran penting di Afrika untuk membawa orang dan barang, terutama di daerah dengan transportasi umum dan infrastruktur jalan yang terbatas. Para pakar industri mengatakan sepeda motor listrik lebih murah untuk dioperasikan dan lebih sedikit polusinya dibanding sepeda motor konvensional. Tapi menurut Bank Dunia, sekitar 50% kawasan Afrika Sub-Sahara tidak memiliki listrik. Bahkan tempat-tempat yang punya listrik pun akan kesulitan meningkatkan jumlah kendaraan listrik, menurut pendiri Kova, Eric Nygaard. They are struggling with this in the Western world. So when you plug, imagine everybody comes home at 5 o'clock and plugs their cars in. I mean, what it does, it creates an extreme electricity demand spike, which is quite intense. And so putting that pressure on the current grid systems across Africa would not work. Baterai Kova menyimpan listrik dari panel surya dan jaringan listrik nasional.
dan pengguna bisa menukar baterai yang habis kapan saja di banyak lokasi di seluruh ibu kota tanpa harus membebani jaringan listrik nasional. Kova telah beroperasi selama 2 tahun dan kini menukar sekitar 200 baterai setiap hari di Accra. Menurut Kova, baterai mereka juga bisa digunakan untuk peralatan rumah tangga, bahkan untuk generator saat listrik mati. Perusahaan ini mengatakan baterai mereka berpotensi memasok listrik kembali ke jaringan listrik nasional untuk mendukung perusahaan listrik Ghana, ECG. And so let's say you're in an area of Accra that they're going to do like ECG is going to shut it off. Potentially we could support the local distribution network and say we will provide energy from our station to you. Kova mengatakan mereka berharap teknologi yang mereka terapkan akan membuat energi dapat selalu diakses oleh warga. Dan hal ini akan mendorong adopsi kendaraan listrik di Afrika bisa berlangsung lebih cepat. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Di tengah tingginya arus migrasi dari Amerika Selatan yang menyeberang di perbatasan selatan Amerika Serikat, petugas perbatasan juga menahan lebih dari 24.000 warga Tiongkok sepanjang tahun fiskal 2023. Mayoritas datang mencari suaka atau perlindungan, termasuk diantaranya adalah kelompok minoritas Muslim dan etnis Hui. Di kawasan pecinan di Flushing, kota New York, ternyata ada komunitas Muslim Tionghoa etnis Hui yang baru tiba di Amerika Serikat. Mereka masuk Amerika melalui jalur selatan tanpa visa untuk meminta suaka. Komunitas Tionghoa etnis Hui akui alami tekanan yang lebih ringan dibandingkan komunitas Muslim Uighur di Tiongkok. Narasumber yang VOA wawancarai meminta identitas disamarkan untuk keselamatan keluarga mereka di Tiongkok. The police will check your phone. We'll check your phone, your photo, a message, your social media. If they find something about religion, have a big problem. Pria ini sebut petugas pemerintahan dikirim ke rumahnya setelah ketahuan sebagai pemeluk agama Islam. Pemerintah Tiongkok membantah adanya tuduhan ini. Melalui kedutaan besarnya di Washington DC, pemerintah Tiongkok menyebut mereka melindungi kebebasan beragama warganya dan mengakui tidak ada campur tangan agama di Tiongkok. Pemirsa, kawasan Flushing, Queens disebut sebagai daerah pecinan terbesar di New York atau bahkan di Amerika Serikat. Sekitar 70% etnis Asia, utamanya warga Tionghoa dari berbagai etnis, bermukim di kawasan ini. Terkait bantahan pemerintah Tiongkok, analis memiliki pandangan yang lain. Starting in 2014, we see a move to securitize Islam, which means that the government is taking steps to, place restrictions on religious practice. Analis sebut Muslim Tionghoa mencari pertolongan sejak eskalasi pemerintah terhadap kebebasan beragama. So in particular in 2023, there was this big clash over a mosque that was being renovated because it was deemed to be in an illegal building style. And people sort of clashed with local police, and that led to a lot of people sort of fearing that there would be extra repression. Kelompok Muslim Hui di New York ini hidup di komunitas kecil dan sangat bergantung pada donasi. 此时此刻，不仅仅是我们，还有在中国境内好多的信仰我们伊斯兰教的一些的同胞们，在国内。因为他们的压迫，然后自己远离自己的家乡，逃离自己的家乡，然后在国内在奔波。我们只是很有幸的一小部分人来到了美国。 Kelompok migran ini tengah menunggu proses suaka mereka sembari membangun hidup yang baru di Amerika. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda. Berikut ini tetap saksikan Mata Dunia. Pemirsa, permintaan daging halal di Amerika Serikat terus berkembang. Bagaimanakah proses penyembelihan hewan sesuai agama Islam di Amerika? Berikut liputannya. Di peternakan ini, anak-anak diperbolehkan bermain bersama hewan ternak. Lokasinya berada di kawasan Union Bridge, Maryland.
peternakan menyediakan daging kambing yang disembelih secara halal. Pemiliknya adalah Tanwir Ahmed, warga Amerika keturunan India. 30-acre farm. I bought this right around the pandemic time, just to keep myself fit and also to help our Muslim brothers in the local community to do their udhiya, their zabiha meat needs. Berkunjung dan membeli daging halal langsung ke peternakan menjadi alternatif bagi warga Muslim yang ingin mendapatkan daging segar dan menyaksikan penyembelihan secara langsung. Karena pasokan di toko, rata-rata dagingnya sudah dibekukan. So here we have the option to see what we are buying, and we get to do the zabiya halal ourselves. So we get to pick the animal that we need, and we know we are getting a good animal. Memiliki dan mengelola peternakan, lokasinya harus berada di pinggiran kota dan jauh dari pemukiman. Pemotongan hewan dalam jumlah besar harus memiliki fasilitas yang memadai dan memenuhi syarat dari Dinas Kesehatan setempat. It's a butcher place. You need to have a proper effluent treatment, and you have to have a waste treatment and all that properly done because it's a USDA requirement. So this is just for personal consumption. This is okay. Selain bisa bermain dengan hewan, anak-anak dan orang yang membeli kambing di sini bisa sekalian belajar cara menyembelih secara Islami yang dilakukan oleh pemilik peternakan. So once you pick an animal, the etiquette of it is that you shouldn't show another animal that you're slaughtering this other animal. Right? It's like, it goes against the principle. Nabi said not to do that. It is helping us to introduce our kids to the process of doing the zabiya. They normally don't get to see this. Good job. Jumlah peternakan dan penyembelihan hewan halal di negara bagian Maryland masih bisa dihitung jari. Dan lebih jarang lagi, peternakan yang memperbolehkan pengunjung untuk melihat dan belajar proses menyembelih hewan sesuai syariat Islam. Ini kambing lucu banget ya. Kalau udah gede, pegang aja untuk nyembelihnya ya, terus kita makan. Dari Union Bridge, Maryland, Ronan Zakaria, Taris Hirziman, Alam Burhanan, VOA. Afrika adalah penyumbang emisi gas rumah kaca terendah di dunia menurut Badan Lingkungan PBB. Namun benua ini paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Karena itu sebuah badan amal asal Amerika Serikat membantu sejumlah komunitas di Afrika untuk mengembangkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Di desa Loresho di wilayah Lembah Rift di Kenya, warga melakukan perayaan dengan lagu Injil tradisional yang berbunyi terima kasih Tuhan karena telah mengingat kami. Desa ini terletak di sebelah selatan Danau Baringo dan telah mengalami kondisi sulit akibat perubahan iklim. As community, we've experienced some long dry spell. At the same time, we've been experiencing a peculiar rainfall for short time or for a long time. Ilmuwan iklim mengatakan aktivitas manusia telah mencemari atmosfer dan alam sedang berjuang untuk menyesuaikan diri. When nature is fighting back, it is fatalistic. That is what we are experiencing now. We are having more of extreme climatic events and very frequent and quite biting. So the droughts that we are having will be very, very intense. The floods that we are having will be very, very damaging because nature is trying to readjust itself by fighting back. Menurut program lingkungan PBB, Afrika hanya menyumbang 3,8% dari emisi gas rumah kaca dunia. Tapi warga Afrika merupakan salah satu yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Warga ini mengatakan ia kehilangan semua ternaknya akibat kekeringan mematikan di wilayah tanduk Afrika dan mengungsi dari rumah keluarganya 2 tahun lalu akibat naiknya permukaan air Danau Baringo. Shamba luka tuko naye, tuko na shamba mbili. Mwenye, tuko shamba mbili, ingine yuko pande ile, na mimi napoteza hiyo shamba yote. Organisasi nirlaba Amerika Give Directly membantu warga dengan memberikan uang tunai hingga $1.000 untuk mengembangkan ketahanan terhadap perubahan iklim. It is time, number one, for us to be able to get donations for the aid sector go directly in the hands of the people who need it. Then after taking it there, give them the opportunity to make the decisions on how that money can change their lives.
Warga ini adalah salah satu dari 6.750 lebih keluarga yang telah dibantu oleh Give Directly di Baringo. Ia menggunakan donasi itu untuk membeli tanah dan membangun rumah baru. Ibu 5 anak ini mengatakan Badan Amal telah membantunya membangun kembali kehidupannya. Kuna tofauti kubwa sana kwa maisha yangu. Niko na tofauti kubwa sana. At least saizi mtoto wangu akitaka school fees anaweza pata kwa urahisi. Niko na biashara. Shamba, nimepata pesa, nimelima ka shamba. Menurut pengurus kantor lapangan Give Directly di Baringo, program ini berhasil. We've seen recipients build houses. They're able to improve their living conditions. And someone would say, I bought a mattress. I used to sleep on the floor previously. And so they talk with a lot of passion. Karena para ahli memproyeksikan dampak perubahan iklim akan terus berlanjut dan bahkan meluas, Philip mengatakan cara terbaik untuk membantu masyarakat adalah dengan memberikan mereka kemampuan untuk beradaptasi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Mata Dunia telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.